saudaraku, kita bertemu kembali dalam ibadah setiap hari Jumat bersama dengan keluarga besar Sekolah Abdi Wacana, bersama dengan pengurus yayasan, guru, staf, dan karyawan. Dan hari ini kita boleh mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur kita dalam segala hal sebagaimana pujian kita tadi saudara akan menghantar kita pada doa karena kita mau bersyukur firman Tuhan selalu Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, karena segala anugerah selalu kunyatakan kepada kami. Sebagaimana pujian imani kami tadi, syukur atas kekuatan di kala pandemi yang terus Tuhan percayakan, karena kami tidak pernah sendirian. Engkau menempatkan kami di tengah-tengah keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi dan kami kasihi, yang melaluinya juga Tuhan, iman kami boleh terus bertumbuh. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh belajar dari keluarga anakmu, Timotius. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh menghidupkannya dalam hidup iman kami setiap harinya. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang boleh mendengarkan. Bersama-sama kami dalam penyerahan, memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Dua Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis,
dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, sekolah menjadi salah satu tempat yang paling dirindukan oleh anak-anak kita. Karena terbiasa mereka belajar bersama-sama, berjumpa dengan bapak ibu guru di sekolah. Juga mereka bermain, beristirahat, dan melakukan segala macam aktivitas di sekolah. Dan sampai saat ini, tentunya anak-anak kita belum bisa kembali ke sekolah. Mereka masih harus belajar dari rumah. Bagaimana saudara? Ketika kita terpisah oleh jarak, tempat, apa yang menjadi ingatan kita atas mereka? Apa yang menjadi ingatan mereka juga atas kita? Apakah mereka hanya merindukan sekolahnya? Atau kitanya? Yang bukan hanya sebagai pengurus saya, yang bukan hanya sebagai guru, staf atau karyawan, tapi sebagai pribadi-pribadi yang melaluinya anak-anak sungguh merasakan bahwa mereka mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan cinta dan kasih, yang melaluinya saudara, iman mereka sungguh-sungguh ditumbuhkan. Nah saudara, siapa yang tidak mengenal Timotius? Pada saat ini, Paulus dan Timotius juga harus merasakan bagaimana ada ingatan yang jelas dalam diri Paulus terhadap Timotius. Bagaimana melalui surat Paulus kepada Timotius, pasal yang pertama ini sangat indah sekali dalam ingatan seorang Paulus kepada Timotius. Betapa tidak saudara? Karena kalau kita mengingat dalam bacaan kita tadi, dikatakan, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, Timotius sangat dikenal begitu sangat punya kekuatan yang dalam bagi seorang Paulus. Bagaimana Paulus selalu mengingat Timotius dalam permohonan baik siang maupun malam. Bagaimana Paulus juga boleh mengingat Timotius yang mencurahkan air matanya. Dari hal ini saudara, apa yang saudara ingat dalam diri anak-anak kita? Mereka juga bersedih. Kapan pandemi ini akan berlalu? Apakah kita juga boleh mengingat mereka siang dan malam dalam permohonan doa kita? Saudara, ini waktu untuk kita memohon dalam doa, mengingat mereka dalam permohonan kita siang dan malam, karena mereka rindu sekali dan bahkan mereka sedih sekali untuk boleh menuntaskan kerinduan ketika boleh kembali ke sekolah. Itu hal yang pertama yang mau kita pelajari dari surat Paulus kepada Timotius. Apa hal yang kedua saudara? Hal yang kedua yaitu tentang iman yang bertumbuh. Saudara, begitu banyak waktu yang anak-anak kita habiskan di rumah. Bagaimana rumah juga menjadi ruang untuk mereka boleh bertumbuh dalam iman. Kalau selama ini mungkin sebagai sekolah, sebagai gereja dan khususnya sekolah, kita diserahkan tanggung jawab untuk pertumbuhan iman kita,
Tapi apakah ketika anak-anak lebih banyak di rumah, tanggung jawab itu juga boleh disadari oleh para orang tua, bahwa tanggung jawab iman itu mula-mula adalah pada keluarga. Siapa keluarga Timotius, saudara? Keluarga yang Tuhan pakai menumbuhkan iman Timotius sehingga punya kesan yang mendalam dalam diri seorang Paulus. Saudara, pada ayat yang kelima dikatakan, "Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas," yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Luar biasa, saudara. Timotius ketika menjadi bagian dalam rumah mereka atau keluarga mereka, iman itu bertumbuh dari ibu dan neneknya. Mungkin kita bertanya, di mana bapaknya? Saudara, dari tulisan Kisah Para Rasul pasal 16, kita mendapati keterangan itu. Saya bacakan bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Rupanya, saudara, ayahnya Timotius seorang Yunani dan belum percaya kepada Allah nenek moyang Israel. Inilah yang tetap mengingat kepada kita bahwa dalam perbedaan yang seperti ini, mungkin kita merasakan bagaimana seorang anak bertumbuh dalam iman. Mungkin dipandang sebagai keluarga yang tidak ideal. Tapi apakah itu menjadi sebuah halangan untuk Timotius tumbuh dalam imannya kepada Tuhan? Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna atau ideal. Tapi itu tidak pernah menjadi penghalang untuk iman boleh ditumbuh kembangkan. Karena Tuhan selalu menolong kita sekalian. Dan inilah yang dialami oleh Timotius, saudara. Bagaimana ibunya dan dari ibunya mengingatkan kita pada neneknya, dan itu turun-temurun. Maka bagaimana kita sebagai sekolah juga selalu mengingatkan, ketika anak-anak kita sekarang lebih banyak waktu di rumah, maka biarlah itu mengingatkan kepada orang tua, kepada siapapun yang ada di sekitar anak-anak kita, bahwa iman itu juga senantiasa terus boleh bertumbuh. Karena saudara, pertumbuhan itu bukan hanya masalah intelektualitas. Siapa yang gak bangga kalau anaknya pintar secara akademis, prestasi luar biasa pastinya. Tapi itu belum cukup. Seperti Amsal contohnya, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, bagaimana ketika sekolah abdi wacana juga boleh Tuhan pakai mengingatkan tanggung jawab ini kepada keluarga, bahwa ketika ada begitu banyak waktu saat ini di rumah bersama dengan anak-anak, maka melalui sapaan pagi, melalui renungan atau refleksi yang kita bagikan, itu menjadi sebuah geladi yang bukan hanya raga, tapi juga spiritual. Kerohanian kita terus kita boleh dikuatkan. Karena saudara, iman menjadi dasar sekali ketika anak-anak kita boleh tetap belajar dengan tekun, berpengharapan, jenuh memang, bosan sungguh, tetapi dalam iman kepada Tuhan mereka tetap memandang bahwa apa yang mereka lakukan saat ini susah dan mungkin mencucurkan air mata. Tetapi saudara, melalui semuanya itu kita akan bersorak-sorai untuk menuai keberhasilan, tetap kuat dalam masa pandemi ini, dan tetap berpengharapan bahwa semuanya akan terlampaui. Inilah yang penting ketika orang tua, ketika anak boleh belajar, juga boleh belajar secara spiritual, dan iman itu boleh bertumbuh dengan luar biasa. Itu pun panggilan kita, itu pun tanggung jawab kita bersama dengan keluarga sebagai menghasilkan anak-anak seperti Timotius. Nah, saudara yang terkasih, yang ketiga dan yang terakhir,
Kalau kita boleh mengingat semuanya ini, apa yang disebutkan pada ayat yang terakhir ini, saudara, yaitu tepatnya pada ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Melalui kedua ayat ini, saudara, diingatkan bahwa bagaimana mengobarkan karunia Allah. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, ketika secara intelektual anak kita terus boleh belajar dari rumah, tapi juga secara spiritual, ketika iman itu boleh bertumbuh justru di tengah-tengah situasi yang seperti ini, maka itu yang disebut sebagai kasih karunia Allah. Mungkin hal yang mudah ketika iman bertumbuh dalam keadaan yang serba lancar, tidak ada pandemi, semuanya serba mudah. Tapi saat ini semuanya berubah, saudara. Yang terbiasa belajar di sekolah harus di rumah berhari-hari. Bukankah itu menjadi derita tersendiri? Baik bagi anak-anak, bagi kita sebagai orang tua, atau bagi kita sebagai sekolah. Tapi saudara, ketika sekolah boleh menghadirkan bahwa ini menjadi ruang bukan hanya pertumbuhan intelektualitas saja, tapi spiritualitas kita juga, maka tetap kita mampu melihat bahwa melalui penyelenggaraan sekolah dalam segala keterbatasan saat ini adalah tetap untuk kita semakin menghadapi situasi dengan baik, dengan dasar iman yang kuat, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia Allah. Bukan hanya bagi anak-anak, tapi bagi kita sebagai keluarga besar Sekolah Abdi Wacana, pengurus yayasan, guru, staf, dan karyawan, juga para orang tua murid dan anak-anak yang terkasih. Bagaimana kita dengan segala upaya memanfaatkan teknologi yang luar biasa, selalu mengingatkan akan kasih karunia Allah ini, yang pada tujuan akhirnya membangkitkan apa, saudara? Membangkitkan bukan roh ketakutan, tetapi membangkitkan roh yang menghadirkan kekuatan dalam menghadapi segala hal. Tapi juga punya kasih, saudara. Kasih untuk terus berpikir apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita, bagi kita, anak-anak, sesama. Dan juga hal yang penting terkait dengan pendidikan sebagai lembaga sekolah, ketertiban. Saudara, biar hal ini terus-menerus boleh kita hidupi di masa pandemi yang mari kita percaya akan kita lalui. Bisa? Pasti. Karena apa? Karena iman itu juga boleh nyata dalam hidup dan diri kita. Hidup bukan hanya kita, diri ini, tapi juga bagi anak-anak kita, orang tua mereka. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga besar Sekolah Abdi Wacana. Saudaraku yang terkasih, mari kita hayati semuanya ini sebagai wujud apa yang disebut sebagai bertumbuh dalam iman di keluarga kita, juga keluarga besar Sekolah Abdi Wacana. Dan ini selalu kita ingatkan juga kepada keluarga anak-anak kita, keluarga para orang tua yang pada saatnya akan kembali ke sekolah, yang menyatu sebagai keluarga besar Sekolah Abdi Wacana. Jarak memang memisahkan kita, tetapi dalam kasih Kristus kita terus dipersatukan. Baik keluarga yang ada di sekolah maupun keluarga yang ada di rumah. Kita satu adanya. Untuk apa, saudara? Untuk boleh terus merasakan pertumbuhan iman. Karena sekolah bukan hanya mendidik anak-anak bertumbuh secara intelektual, tapi juga spiritual, yang juga pada masa ini dibutuhkan mental, juga sosial, dan kesehatan yang optimal. Mari saudara, dalam iman kita kepada Tuhan, kita akan memenuhi panggilan ini dan tanggung jawab kita
karena ini menjadi panggilan dan tanggung jawab ilahi. Tuhan memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari kita menyanyi dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari saudara, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Kau selalu membuat kami merasakan tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau selalu hadir bersama dengan orang-orang terkasih kami. Dan saat ini Engkau hadir ketika Engkau boleh menyapa kami melalui pujian, doa, dan firman, juga dalam kebersamaan di ibadah setiap hari Jumat. Sekalipun kami terpisah oleh jarak dan tempat, tapi Engkau boleh mempersatukan kami dalam ibadah secara virtual sebagai keluarga besar Sekolah-Mu Abdi Wacana. Kami bersyukur untuk proses yang boleh terus berlangsung Tuhan, sekalipun kami menyadari dalam segala keterbatasan, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas, menaungi kami sekalian sebagai keluarga yang mengasihi dan Kau kasihi. Baik kami sebagai para pengurus yayasan, baik kami sebagai guru, staf karyawan, kepala sekolah, semuanya Tuhan Engkau persatukan. Dan kami pun tidak sendirian. Engkau hadir melalui keluarga yang menopang kami. Dan kami boleh mengingat keluarga anak-anak kami. Kami selalu mengingat mereka dalam permohonan siang dan malam. Dan satu saat Tuhan, kami berharap kami akan berkumpul, kami akan bertemu kembali, dan semuanya akan Kau persatukan seperti sedia kala. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan, karena kami landas dalam iman kami kepadamu, ya Kristus Yesus Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah keluarga besar Sekolah Abdi Wacana dalam kesehatian, dalam keteguhan, kesukacitaan, dan semangat memberikan yang terbaik dalam pendidikan iman yang mereka boleh taburkan. Dan melalui iman yang boleh bertumbuh itu, sungguh beliau menghadirkan anak-anak yang diutus seperti Timotius, bahwa mereka pun tumbuh dari keluarga yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman mereka kepadamu, ya Tuhan. Dan itu Tuhan, berkati mereka dengan segala keterbatasan untuk tetap punya kekuatan,
rajin belajar, mengatur waktu, dan boleh membantu orang tua, boleh mengingat juga bahwa kami juga punya rasa rindu dalam cinta kami kepadamu Tuhan, dalam doa kami menyatu. Berkati para orang tua yang juga Tuhan ingatkan, Tuhan pakai dalam kasih-Mu untuk juga boleh bertumbuh bersama dengan anak mereka dalam iman kepadamu ya Tuhan. Dan melalui semua permohonan doa kami terus berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Panggilan kami tetap Tuhan, boleh menjadi keluarga dalam panggilan iman kami kepadamu, baik keluarga besar Sekolah Abi Wacana, baik kami sebagai keluarga lepas keluarga bersama dengan anak-anak kami dan para orang tua. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dalam pengharapan akan kesehatan, kekuatan, dan iman. Kami terus menjaga protokol kesehatan, kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingatkan kepada kami, terus boleh menjadi panggilan kami. Kami menerima panggilan itu, kami menerima tanggung jawab itu sebagai syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, karena kami membawanya dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, terus memelihara hati dan pikiran saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam sehat, shalom, Tuhan memberkati.